Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok L1 ingin mempresentasikan hasil field botani kami mengenai morfologi tumbuhan jahe, tumbuhan paku kijang, tumbuhan talas, tumbuhan sindrong, dan juga pohon kopi. Saya, Ilham Jonathan Firlause dengan NIM akhir 119. Saya Gendis Sakani dengan NIM akhir 002. Saya Desira Mawati RUM dengan NIM akhir 117. Saya Fatia Zara Arianti dengan NIM 191. Saya Ovan Nazifarudin dengan NIM akhir 045. Saya Angelia Salsabila dengan NIM akhir 192. Saya Aurelia Taula dengan NIM akhir 003. Saya Alessandria Nugraini dengan NIM akhir 046. Latar belakang diadakannya field botani yaitu untuk mengetahui bahwa tumbuhan mempunyai peranan yang amat penting dalam kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia. Mulai dari kebutuhan makanan, papan, sandang, dan estetika dapat dipenuhi oleh tumbuhan. Tumbuhan tingkat tinggi mempunyai 3 bagian pokok, yaitu batang, akar, dan daun. Tumbuhan mempunyai fungsi bermacam-macam, seperti membelit, melindungi, menyimpan cadangan makanan, dan sebagainya. Bentuk atau struktur luar dari tumbuhan dapat dipelajari dalam morfologi tumbuhan. Tujuan diadakannya kegiatan field yaitu agar mahasiswa dapat lebih memahami materi penting pada mata kuliah botani dan dapat mengidentifikasi tumbuhan serta memahami jenis modifikasi tumbuhan di lapangan, sehingga dapat menentukan pemilihan tanaman yang sesuai pada lahan pertanian. Yang pertama ada paku kijang. Dari hasil pengamatan kami, paku kijang memiliki daun yang lengkap dengan bentuk memanjang, ujung daun meruncing, dan pangkal daun rata. Tulang daunnya menyirip, tepi daun berombak, daging daun tipis silindris dengan permukaan daun berbulu halus, serta tidak memiliki modifikasi daun. Pada bagian batang, tumbuhan ini jelas berbatang dengan bentuk bulat, permukaan batang beralur, arah tumbuh batang tegak lurus tanpa percabangan, dan tidak memiliki modifikasi batang. Sistem akar tumbuhan ini adalah akar serabut tanpa modifikasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Listianti et al. 2022 bahwa akar berbentuk serabut dengan ukuran panjang, batang berupa rimpang yang tertutup oleh rambut berwarna coklat, daunnya berwarna hijau tersusun secara majemuk, bertulang menyirip, berbentuk memanjang, serta ujungnya meruncing. Menurut Hoirunisa dan Nurmianti 2022, salah satu ciri khas dari paku kijang adalah adanya sorus yang terletak di bagian bawah daun yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan spora. Bentuk daun paku kijang yang memanjang disebabkan oleh adaptasi morfologis untuk meningkatkan efisiensi fotosintesis dan penyerapan cahaya. Daun yang memanjang dan lebar ini yang dikenal sebagai makrofil, memiliki tulang daun bercabang yang mendukung struktur dan fungsi fotosintesis. Selain itu, daun muda paku kijang menggulung yang membantu melindungi jaringan halus saat tumbuh. Adaptasi ini memungkinkan paku kijang bertahan di habitat lembab dan beragam, serta berfungsi dalam reproduksi dengan menghasilkan spora di sorus yang terletak di bawah daun. Kami memilih tanaman paku kijang ini karena paku kijang gampang diidentifikasi dan sebelumnya kami sudah mengetahuinya. Tumbuhan paku kijang memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai penyaring udara, sebagai meningkatkan kesuburan tanah, dan sumber makanan bagi spesies-spesies di dalam tanah. Tumbuhan yang kedua yaitu adalah talas belitung. Talas belitung memiliki daun yang lengkap dengan bentuk daun perisai. Pangkal daunnya adalah meruncing dan pangkal daunnya berlekuk. Tulang daun talas belitung adalah menyirip, tapi daunnya rata, daging daunnya seperti kertas dan permukaan daunnya seperti lilis. Talas belitung tidak memiliki modifikasi daun. Kejelasan batangnya adalah jelas berbatang, permukaannya licin, dan arah tumbuh batangnya tegak lurus. Talas belitung tidak memiliki percabangan batang maupun modifikasi batang. Sistem akarnya adalah serabut dan modifikasi akarnya adalah umbi akar. Hal ini didukung dan sesuai dengan pernyataan Rizkia dan Kurniawati tahun 2020 bahwa talas belitung memiliki ciri-ciri bentuk sisi daun entire atau rata dan berwarna hijau. Talas mempunyai umbi yang besar. Pembesaran umbi talas belitung bisa mencapai betis manusia dewasa. Selain umbi yang besar, talas belitung memiliki karakter umbi yang berlendir. Kami memilih tumbuhan tersebut karena talas belitung mudah diidentifikasi.
Bentuk daun talas yang unik dan permukaan daun yang licin membuat serangga sulit untuk hinggap dan merusak tanaman. Bentuk daun talas yang lebar dan tipis memungkinkan tanaman ini menyerap cahaya matahari secara maksimal. Manfaatnya yaitu yang pertama, menjaga kadar gula darah, meningkatkan kesehatan pencernaan, mencegah penyakit jantung, dan menjaga kesehatan tulang. Tumbuhan yang ketiga merupakan tumbuhan sintrong, di mana tumbuhan sintrong memiliki daun lengkap berbentuk jorong, tepi bergerigi kasar, daging daun tipis, permukaan kasar dan tanpa modifikasi. Batangnya bulat licin, tegak lurus tanpa percabangan, serta akarnya serabut tanpa modifikasi. Hasil pengamatan ini didukung oleh penelitian Uniar pada tahun 2022 yang menyatakan tanaman sintrong memiliki daun jorong dengan tepi serate atau bergerigi, batang bulat tegak, dan akar serabut tanpa modifikasi. Pada hasil pengamatan ditemukan stomata pada sintrong berbentuk parasitik, di mana hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Utama et al. Pada tahun 2023 bahwa sintrong memiliki tipe stomata berupa parasitik yang sel penjaganya dikelilingi oleh sel tetangga yang sejajar. Daun sintrong berbentuk jorong karena hal tersebut merupakan adaptasi untuk efisiensi fotosintesis dan mengurangi penguapan air. Bentuk ini memungkinkan penyerapan cahaya matahari yang optimal sekaligus menjaga keseimbangan antara luas permukaan daun dan kebutuhan nutrisi. Ciri khas ini membuat sintrong dapat tumbuh di berbagai lingkungan, termasuk lahan terbuka atau di tempat dengan naungan. Selain itu, daun sintrong memiliki berbagai manfaat yang meliputi dia itu baik bagi kesehatan pencernaan sebagai sumber antioksidan, mengatasi peradangan, dan mendukung penyembuhan luka. Tumbuhan yang keempat ialah tumbuhan jahe. Tanaman jahe memiliki daun yang lengkap berbentuk lancet dengan ujung dan pangkal yang runcing, tetapi rata serta permukaannya berselaput lilin. Daunnya bertekstur seperti kertas, batang jahe berbentuk bulat licin, tumbuh tegak lurus dan memiliki modifikasi berupa rizoma. Sistem akarnya berupa serabut dengan rimpang sebagai modifikasinya. Jahe mempunyai rimpang karena sebagai sistem perlindungan tersembunyi di dalam tanah yang aman dari cuaca ekstrim dan serangan hewan. Perkembangbiakan sebagai tumbuhnya tunas baru untuk tanaman baru, cadangan makanan untuk menyimpan nutrisi selama bertahan hidup di kondisi yang sulit. Kami memilih tanaman jahe dikarenakan tanaman jahe merupakan tanaman yang mudah diidentifikasi dan kami mengetahui tanaman tersebut secara umum. Tanaman jahe sendiri memiliki manfaat yaitu untuk meredakan peradangan, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mengatasi gangguan pencernaan untuk membantu masalah perut kembung, mual, juga diare, serta menurunkan risiko penyakit jantung untuk menjaga kesehatan jantung. Dan yang terakhir, pohon kopi. Pohon kopi memiliki bentuk daun jorong dengan ujung yang meruncing. Bentuk ini membantu dalam efisiensi fotosintesis dan pengaturan kelembapan, serta memberikan adaptasi terhadap lingkungan tumbuhnya serta pangkalnya yang membulat dan didukung oleh tulang daun yang menyirip. Tepi daun kopi berombak serta daging daunnya mesokarp dengan permukaan yang licin mengkilap. Bentuk batang dari pohon kopi adalah bulat dengan permukaan yang memperlihatkan banyak lentisel dengan arah tumbuh yang tegak lurus, serta percabangannya yaitu simpodial memiliki sistem akar tunggang. Pohon kopi memiliki bunga yang terletak pada ketiak daun dengan jumlah bunganya yang tunggal, serta alat reproduksi yang sempurna. Buah dari pohon kopi ialah buah buni semu. Pada pengamatan yang telah dilakukan, pada pohon kopi yang diamati memiliki tinggi pohon yaitu 169 cm dengan diameter yaitu 3,18 serta kerapatan tajuk yaitu tajuk ringan dengan tipe tajuk picture. Hal ini sesuai dengan hasil pernyataan dari Anggari 2018. Batang tanaman kopi berupa tumbuhan berkayu tegak dengan dua jenis tunas, yaitu tunas seri reproduksi dan tunas legitim membentuk sudut. Daunnya hijau meruncing dengan tepi berpisah dan pertulangan menyirip. Memiliki bunga kecil, putih, harum dengan kelopak hijau. Serta adanya biji kopi terbentuk bulat telur, terdiri dari kulit dan lembaga. Kami memilih pohon kopi karena memudahkan kita untuk mengidentifikasi. Manfaat dari pohon kopi sendiri adalah kaya antioksidan dan kafein, membantu meningkatkan fungsi kognitif dan melindungi hati. Yang kedua, sumber penghasilan bagi petani dan kontribusinya pada perekonomian lokal. Kemudian yang ketiga, mencegah erosi tanah, menjaga kualitas tanah,
dan menyerap karbon dioksida. Jadi kesimpulan dari field trip ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai morfologi tanaman yang diidentifikasi secara langsung. Selain itu, kami menemukan perbedaan antara daun, batang, dan akar pada spesies yang kami identifikasi, serta faktor pembeda terhadap masing-masing tanaman. Pengamatan terhadap morfologi berbagai spesies tanaman menunjukkan bahwa setiap spesies memiliki karakteristik morfologi yang unik, yang berfungsi sebagai adaptasi terhadap lingkungan dan kebutuhan hidupnya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, bimbingan, dan kerjasama yang luar biasa selama ini kepada Dr. Muhammad Rafiq SP, MP, dan Dr. Insinyur Muhdawa Makfur, SU. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan, serta atas kesabaran dan perhatian dalam mendampingi kami. Kepada Asisten Praktikum Fatil Labib, terima kasih atas dedikasi dan bantuan yang sangat berarti dalam menyelesaikan setiap tantangan praktikum. Dan tentu saja kepada teman-teman kelas L, kami sangat menghargai kerja keras dan kebersamaan yang kita bangun bersama. Terima kasih. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.